Ya pemirsa, sebesar 11% dari luas kota Bandung adalah ruang terbuka hijau, maka tidak sulit untuk menemukan taman di kota Bandung. Ya, salah satu yang unik adalah Taman Gembok Cinta. Di sini Anda dapat memasang gembok bertuliskan nama Anda dan pasangan Anda atau sahabat Anda. Bandung, salah satu kota terbesar di Indonesia yang kini menjelma sebagai kota terpadat di Jawa Barat. Dengan populasi manusia sebanyak 16.000 orang per kilometer persegi. Walau demikian, tak sulit mencari ruang terbuka hijau untuk kegiatan publik di kota Bandung. Sebab 11% dari total luas kota Bandung adalah taman kota. Salah satu taman yang cukup unik di kota Bandung adalah Taman Balai Kota Bandung. Walau letaknya di tengah kota, taman ini terlihat asri dan bersih, sehingga banyak warga yang datang untuk bersantai, berfoto, dan bermain di taman. Ya saya bersyukur aja Mas, kita ada fasilitas umum buat masyarakat di Kota Bandung gitu untuk bisa banyak hal yang bisa dilakukan di sini aktivitas. Selain keasriannya, pagar Gembok Cinta menjadi pusat perhatian di Taman Balai Kota ini. Di sini Anda dapat memasang gembok bertuliskan nama Anda dan pasangan atau sahabat Anda. Taman unik lainnya di kota Bandung adalah Taman Pasupati, yang letaknya di kolong jembatan layang Pasupati. Di taman ini terdapat area berlatih skateboard. Umumnya, para penggiat skateboard akan datang ke Taman Pasupati ini pada sore hingga malam hari. Sering sih, kalau tiap hari kita pasti ada yang main dari sore sampai malam. Terus kadang kita juga bikin event-event kecil. Gitu. Kadang ada akustik musik juga sambil skateboard juga. Di bagian lain Taman Pasupati terdapat 50 kursi kotak warna-warni yang terbuat dari beton. Karena letak kursinya yang terpisah-pisah, taman ini dijuluki Taman Jomblo oleh warga sekitar. Selain taman, di kota yang berjuluk Kota Kreatif ini juga banyak ditemukan lukisan mural bergambar pahlawan nasional di tembok-tembok jalan layang. Yeremia Tera, Herin Askolani, The ITV. Ya, berbicara mengenai Kota Lasem tidak akan terpisahkan dari Kelenteng Chu An Kiong. Ya, kelenteng tertua di Lasem ini menjadi tempat penghormatan terhadap Dewi Laut sebagai tuan rumah kelenteng tersebut. Berada di Jalan Dasun nomor 19 Lasem, Jawa Tengah, berdirilah Kelenteng Chu An Kiong, kelenteng tertua di Lasem. Berada di seberang Sungai Lasem yang bermuara ke Laut Jawa, kelenteng ini menjadi tempat penghormatan terhadap Dewi Pelindung Laut bernama Lim Bik Nio yang kemudian disapa sebagai Mak Chow. Mak Chow tersebut kemudian dipercaya berada di altar tengah sebagai pusat penghormatan dari kelenteng ini. Sementara di sisi sebelah kanan Mak Chow dipercaya terdapat Dewa Bumi dan sebelah kirinya terdapat Dewa Kota. Menurut Gandor sebagai pengurus kelenteng Chu An Kiong, masyarakat yang datang ke kelenteng ini adalah untuk menghormati ketiga dewa tersebut. Kelenteng itu bukan merupakan satu agama. Ya, jadi agama TITD atau agama kelenteng itu tidak ada. Dari dulu pun kelenteng bukan agama. Cuman menghormat pada yang dibuatin kimsin. Kimsin itu adalah arcanya itu ya. Jadi kelenteng ini kalau di negeri Tiongkok sana adalah agama rakyat. Tapi kalau di sini seperti budaya atau kepercayaan untuk menghormat leluhur kita yang dulu itu menjadi apa yang sudah didewakan. Selain ketiga altar tersebut, di sisi kanan kelenteng terdapat lukisan timbul naga biru yang dipercaya sebagai hewan penguasa laut yang akan melindungi anak cucu saat melaut. Sedangkan di sisi kiri kelenteng terdapat lukisan timbul harimau kuning sebagai raja hutan yang dipercaya dapat melindungi anak cucu yang hidup di hutan. Kelenteng Chu An Kiong ini belum diketahui pasti sejak kapan telah berdiri. Namun menurut Gandor, kelenteng ini sudah ditemukan dalam peta Belanda sejak tahun 1477. Waktunya yang tepat, pengurus ini pada nggak tahu. Tapi ada dua orang pengurus sewaktu di negeri Belanda, entah di Den Haag atau apa gitu ya, beliau menemukan satu museum. Museum itu penuh dengan barang-barang milik Indonesia.
Nah, salah satu itu di museum itu ada peta. Peta itu dibuat tahun 1477. Ya, tahun 1477, Cuan Kiong ada dalam peta itu. Penduduk Lasem beretnis Tionghoa setidaknya rutin mengunjungi kelenteng Cuan Kiong 2 kali dalam sebulan, yaitu pada saat Cie Id dan Cap Go, atau tanggal 1 dan tanggal 15 penanggalan Imlek. Bagi yang ingin menghormati leluhur, dapat mengunjungi kelenteng dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. Dona Puspita, Budi Utomo, DAI TV. Ya, kebaya encim dan cheongsam merupakan ragam busana yang pernah populer pada kalangan perempuan Tionghoa di Indonesia pada awal abad ke-20. Ya, lalu seperti apa model busana perempuan Tionghoa kala itu? Berikut liputannya. Kebaya merupakan pakaian khas tradisional yang berasal dari Indonesia. Kebaya umumnya terbuat dari bahan tipis seperti sutra, katun, dan juga nilon. Dalam penggunaannya, kebaya biasanya dikombinasikan dengan sarung batik panjang maupun tenun tradisional khas Indonesia. Akulturasi berbagai budaya di Indonesia menjadikan kebaya berkembang tidak hanya dikenakan oleh masyarakat Indonesia saja. Kehadiran etnis Tionghoa di Indonesia menambah keragaman dalam budaya Indonesia. Kebaya encim merupakan kebaya yang kerap digunakan oleh masyarakat Tionghoa pada masa kependudukan Belanda. Pemilihan warna untuk kebaya encim didominasi oleh warna pastel, seperti biru pastel, merah, dan hijau pastel. Pada masa itu, warna pastel hanya digunakan oleh masyarakat yang terpandang dan berpendidikan tinggi, sedangkan warna menyala digunakan oleh masyarakat umum. Ya, satu hal yang perlu digarisbawahi, mereka tidak memakai warna putih karena warna itu warna untuk orang berkabung, tetapi menggantinya menjadi warna-warna pastel. Kenapa warna pastel? Karena pada zaman dahulu, pada zaman itu, warna-warna cerah atau terang atau menyolok hanya untuk kalangan-kalangan yang kurang terhormat begitu. Jadi wanita-wanita yang terhormat, mereka tidak perlu memakai warna yang menyala karena mereka menganggap bahwa mereka sudah berpendidikan dan mereka juga cukup terpandang. Jadi kebanyakan kita lihat kebaya-kebaya encim yang berkembang sampai tahun 50 sampai tahun 60-an itu kebanyakan berwarna pastel. Selain kebaya encim, budaya lain yang umumnya digunakan oleh masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia adalah cheongsam. Konon, cheongsam didatangkan langsung dari negeri tirai bambu dan menjadi populer pada kalangan etnis Tionghoa di Indonesia. Pada awal kemunculannya, cheongsam merupakan gaun panjang dengan lengan pendek yang ditambah dengan motif anyaman pada bagian badan busana. Cheongsam dikenakan sebagai busana malam. Oleh karena itu, umumnya cheongsam menggunakan warna-warna glamor seperti hitam, merah terang, putih, dan keemasan. Busana ini digunakan oleh masyarakat Tionghoa pada saat perayaan kebudayaan dan acara formal. Akulturasi budaya ternyata dapat melahirkan inovasi baru dalam perkembangan mode pakaian di Indonesia. Sudah seharusnya keragaman ini dilestarikan agar tidak hilang tergerus zaman. Tim Liputan DAI TV. Ya pemirsa, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @dae_tv dan @haloindodai_tv. Saya Vinjur Bintang. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.